Acara kita yang pertama itu pembukaan prakata dari MC. Yang kedua doa pembuka nanti oleh Ibu Pendeta Lia Apriliani MTH. Yang ketiga menyanyikan Mars Anak GKE dan Himne Anak GKE. Yang keempat yel-yel pelayanan anak. Yang kelima salam pengantar atau informasi dari KPA Sinode GKE. Yang keenam pengantar bahan ajar, yang ketujuh doa penutup, yang kedelapan itu penutup, yang kesembilan nanti akan disampaikan oleh notulis terhadap apa yang boleh menjadi rangkaian acara dan kegiatan kita, dan yang ke sepuluhnya ada bagian IT. Kami berharap nanti boleh sudah direcord ya, sudah direcord pertemuan kita. Terima kasih untuk kesediaan kita boleh hadir bersama-sama. Ya kakak-kakak, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Sang Empunya Gereja, dan juga Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan untuk kami terus berkarya, melayani, khususnya di dalam pelayanan anak. Kami juga bersyukur karena pada saat ini Tuhan boleh pertemukan kami dalam ruang Zoom ini, dalam rangka kami boleh bersama-sama belajar mempersiapkan diri untuk pelayanan yang akan dikerjakan sepanjang bulan Juli yang akan datang. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh berkati kami sekalian yang boleh berhadir di dalam ruang Zoom ini, baik itu juga pemateri dan juga kami sekalian yang akan menyimak, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Kami boleh diperlengkapi dan nama Tuhan dapat terus senantiasa dipermuliakan melalui setiap pelayanan yang boleh kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir. Kegiatan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Pendeta. Kita masuk dalam acara yang ketiga, menyanyikan Mars Anak GKE dan Himne Anak GKE. Setiap waktu agar kami tidak tersesat dan terjatuh saat melangkah. Tuhan, ajarlah kami bersyukur setiap hari. Kami mau ikut Tuhan Yesus menjadi murid-Mu. Kami satu anak GKE mengasihi-Mu, ya Yesus, tulus setia, bersukacita dan semangat melayani. Kami satu anak GKE, harapan dalam keluarga, berakar bertumbuh dan berbuah dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Kami
Ya, kita masuk di bagian yang keempat, yel-yel pelayanan anak GKI. Semakin setia, semakin semangat, semakin sukacita untuk lebih di kafe, berakar, bertumbuh, berbuah dalam kasih Kristus. Iya, terima kasih. Kita masuk dalam bagian yang kelima, salam pengantar atau informasi dari KPA Sinode GKE oleh Ibu Dr. Anda Suwani Wangsa, Ketua KPA Sinode GKE kami. Silakan. Baik, selamat sore, Shalom kakak-kakak pelayanan Selamat se-GKI. sore, salam. Puji syukur, terima kasih kepada Ibu Pendeta Neni Mulyanti MTH sebagai petugas pembawa acara dan semua teman-teman rekan-rekan yang bertugas pada sore ini dan semuanya yang boleh berhadir di pertemuan persiapan bahan ajar untuk materi anak di sekolah minggu pada bulan Juli tahun 2024 dan nanti pemateri Ibu Pendeta Yuliana Lombeng STH kiranya dapat kita simak dengan baik dan nantinya dapat dikembangkan di resort dan jemaat di wilayah di mana kakak-kakak pelayanan anak berada. Kami persilakan Pak Kak Titin dapat membuka flyer yang disiapkan pada sore ini. Kita buka bersama. Iya, pada bulan Juli ada bulan khusus ya, di mana kita melihat di Almanak GKE tahun 2024. Di sini minggu kedua ada Hari Perempuan GKE dan minggu yang ketiga yaitu tanggal 21 bulan Juli kita bersama memperingati bersama anak-anak kita tercinta yaitu Hari Anak GKE, ada ibadah minggu bersama di mana nanti tata ibadah akan dikelola melalui KPA Sinode pada bidang koinonia dan dilanjutkan kepada semua ketua resort dan jemaat. Kiranya masing-masing jemaat dapat mempersiapkan karena di situ ada lagu mars, lagu himne anak GKE. Silakan kakak-kakak dapat mengelola dan mengatur dan lebih baik dalam bentuk paduan suara ya supaya anak-anak juga tampil pada saat ibadah Hari Anak GKE. Dan khusus juga pada minggu yang keempat kita bersama akan memperingati juga Hari Gereja Ramah Anak dan Gereja Ramah Remaja Pemuda GKE, di mana tema pelayanan pada bulan Juli dan juga Hari Anak GKE sesuai yang ada di Almanak GKE. Bisa dibantu diturunkan Kak Titin flyernya di atas, di paling atas. Iya, kita baca sama-sama bahwa subtemanya adalah menaruh harapan pada Kristus. Ya, itu nanti bisa dikembangkan. Dan kami juga dalam berita pelayanan anak, kami ada beberapa yang bisa ditayangkan. Silakan. Ya, di sini pada bulan Juni kami memberi apresiasi ya kepada KPA Cares Capkala dengan Ketua Resort Bapak Pendeta Benyamin MTH telah mengadakan pelatihan guru sekolah minggu di wilayah se-Cares Capkala di Kalimantan Barat. Selamat dan kiranya pelatihan ini dapat menjadi berkat buat semua guru-guru sekolah minggu yang ada. Dan pada beberapa waktu kemarin, yaitu tanggal 17 sampai 18 Juni, Ketua Tim GRA GKE, yaitu Bapak Pendeta Dein Genarang MTH, sebagai Ketua, telah melaksanakan pertemuan fasilitator Gereja Ramah Anak Remaja Pemuda yang diikuti oleh seluruh ketua resort dan ketua cares sekalteng dan kalsel. Ya, hampir 110 hamba Tuhan berkumpul bersama. Kiranya ini menjadi momen yang penting
dan dapat dikembangkan di setiap KPA Resort untuk bekerja sama dengan ketua resort dan caresnya, bagaimana sosialisasi untuk pelaksanaan pelayanan anak, yaitu Gereja Ramah Anak, Remaja, dan Pemuda GKI di tahun 2024. Pada minggu yang lalu, kita bersama memperingati hari ulang tahun, Hari Pengabaran Injil GKI, dan di mana ada beberapa KPA Resort mengadakan perjamuan kudus bersama juga dengan anak-anak. Terima kasih yang sudah mendampinginya. Dan di sini ada SPA Jemaat GKI Banjarbaru mengadakan acara pelepasan dari anak-anak SPA kelas besar. Di sini cukup banyak jumlahnya. Dan mereka naik di pelayanan yang lebih tinggi, yaitu di seksi pelayanan remaja jemaatnya. Dan ini juga menjadi satu contoh buat semua, kiranya acara ini juga dapat diprosesikan, dilepas, dan diterima oleh kategori remaja. Dan ini yang penting sekali, bahwa MPH telah menyetujui adanya pelatihan dan pembinaan guru sekolah minggu se-GKE dengan tema Bergerak untuk Generasi Hebat yang dilaksanakan secara on-site dan juga online pada tanggal 13-14 September 2024 dan on-site di Aula Pertemuan Majelis Sinode GKI. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana pembinaan dan pelatihan guru sekolah minggu ini, kepada Kak Evi selaku Ketua Panitia akan menjelaskan kepada kita semuanya. Untuk ini waktu dan tempat kami serahkan kepada Kak Evi untuk memberikan arahannya kepada kita semuanya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Suwani. Selamat sore teman-teman semua. Ya, untuk menyingkat waktu, saya mau menyampaikan secara singkat rencana kegiatan pelatihan dan pembinaan guru sekolah minggu yang akan diadakan oleh KPA Sinode pada bulan September. Teman-teman bisa mempersiapkan mulai sekarang, ya, pada tanggal 13 dan 14 September 2024, kita akan bertemu kembali dalam pelatihan dan pembinaan guru sekolah minggu yang diadakan on-site dan online. Ya, teman-teman kalau bisa datang on-site ya ke Banjarmasin, tanggal 13 dan 14 akan diadakan di Aula Majelis Sinode GKI. Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa, lewat online saja. Ya, online saja. Teman-teman, narasumbernya dan juga materi yang akan kita sampaikan pada pelatihan dan pembinaan guru sekolah minggu nanti adalah hasil dari survei yang sudah kita jalankan pada bulan Februari kemarin. Nah, itulah materi yang akan disampaikan nanti. Nah, teman-teman, narasumber kita cukup banyak, 2 orang dari Jakarta, ya, secara onsite datang ke Banjarmasin. Ya, akan lebih baik teman-teman yang bisa datang ke Banjarmasin, datanglah ke Banjarmasin supaya bisa berinteraksi dengan narasumber. Kemudian ada juga nanti online-nya ya. Nah, untuk pendaftaran teman-teman untuk onsite maupun online, pendaftarannya per resort ya teman-teman, sama seperti pelatihan tahun 2022 kemarin dan bulan Maret dan bulan Agustus tahun 2022 yang kemarin, yaitu masing-masing resort memberikan kontribusi. Untuk resort memberikan kontribusi Rp300.000, cares Rp200.000, onsite maupun online, ya, untuk kontribusi. Tetapi buat yang onsite datang ke Banjarmasin itu ada biaya tambahan, yaitu untuk biaya makan dan biaya penginapan dan lain itu tidak kita tanggung teman-teman ya, kakak-kakak sekalian, ya, tidak kita tanggung, sama seperti 2 tahun yang lalu ya. Kita hanya menyediakan tempat tempat pelatihan, dan bagi yang onsite ya yang datang ke Banjarmasin ada tambahan untuk makan, biaya makan dan biaya snack itu 100.000 satu orang. Ya,
kita tidak mengambil keuntungan di situ, itu murni biaya makan dan snack buat teman-teman yang on-site datang ke Banjarmasin. Itu dulu info awal teman-teman. Mudahan dalam 1 minggu depan kita akan publikasikan flyernya, kita akan distribusikan ke teman-teman karena sedang proses. Para narasumber ada beberapa narasumber, hampir semua sudah confirm dan bisa menjadi narasumber di pelatihan pembinaan guru sekolah minggu dengan tema yang luar biasa adalah bergerak untuk generasi hebat. Kalau kita tidak bergerak, generasi kita tidak akan hebat. Itulah guru sekolah minggu berperan di situ. Ya, itu saja info awal. Nanti kita akan share lagi oleh Kak Titin flyernya, persyaratannya, dan lain-lain yang terkait dengan pelatihan. Jadi grup ketua-ketua KPA akan aktif dalam 1 minggu ke depannya. Itu informasi akan diinformasikan oleh Kak Titin. Demikian Ibu Suhani, informasi dari saya mewakili teman-teman pengurus untuk pelatihan dan pembinaan guru sekolah minggu pada tanggal 13-14 September. Jangan lupa ya teman-teman mempersiapkan diri mulai sekarang. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Evi pengumumannya. Dan sebelum kami kembalikan kepada pembawa acara, ada satu pengumuman yang penting bahwa KPA Sinode juga akan melaksanakan perayaan Hari Anak se-GKE, di mana tuan rumahnya kali ini adalah KPA Resort GKE Banjarmasin, dan akan dilaksanakan secara virtual itu pada hari Sabtu 20 bulan Juli 2024 pada waktu dan jam yang sama seperti pertemuan saat kita Zoom. Informasi lebih detailnya nanti akan diumumkan dalam WA Group. Demikian yang boleh kami laksanakan. Selamat memperingati persiapan perayaan Hari Anak GKE se-GKE di tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom para pengurus KPA, SPA, para GSM, dan para pendeta, pendamping pelayanan anak atau pelayanan sekolah minggu se-GKE. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu kembali pada pertemuan virtual, pertemuan bulanan yang diselenggarakan oleh KPA Sinode GKE. Dan juga kita bersyukur karena hari ini kita bersama-sama akan mempersiapkan untuk bahan ajar pada bulan Juli 2024. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-7, itu berarti kita sudah setengah tahun boleh menjalani daftar minggu pelajaran sekolah minggu GKE tahun 2024. Tentunya dengan berbagai dinamika dan proses yang dialami di sekolah minggu masing-masing yang boleh kakak-kakak layani. Dan kiranya semua proses dan dinamika itu terus akan berkembang menjadi lebih baik, sehingga juga sekolah minggu GKE boleh menjadi pelayanan anak yang membawa dampak sungguh dalam kehidupan anak-anak Kristen, anak-anak GKE. Persiapan bahan ajar kita ini yang diselenggarakan oleh KPA Sinode GKE ini bersifat umum saja ya kakak-kakak, karena memang kita dibatasi oleh waktu. Dan persiapan lebih khusus kami terus mendorong agar dilakukan di semua tingkat pelayanan anak. Jadi kami harapkan persiapannya semakin khusus begitu ya. Jadi kelas-kelas persiapan itu misalnya jangan tunggu hanya di KPA resort atau calon resort begitu ya. Tapi nanti setelah sudah di KPA resort dan calon resort, di SPA Jemaat lagi harus ada gitu ya. Nanti di GSM yang memang menjadi eksekutornya lah katakan gitu ya, pelaksananya, maka itu lebih ada lagi persiapannya, lebih detail lagi begitu. Atau di tingkat lingkungan pelayanan misalnya, itu harus lebih lebih detail lagi, dan itu sangat boleh saya rasa dan memang sangat penting untuk ada pendeta pelayan pendamping atau pelayan pendamping yang ditugaskan oleh majelis untuk mendampingi seluruh persiapan di tiap tingkatan tersebut. Nah, jadi itu sangat penting. Jadi silahkan seluruh tingkatan pelayanan anak, saya kira karena ini sudah setengah tahun ya, saya kira sudah ada kelas-kelas persiapan di setiap tingkatan pelayanan anak. Lalu juga seperti yang tadi saya sampaikan di awal,
karena waktu kita terbatas dalam pertemuan ini, maka kalau ada pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan ya di tingkat pelayanan anak setempat begitu ya, maka bisa saja menyampaikan itu via chat ya di WA group, baik WA group yang besar atau WA group per wilayah ya, jadi itu sangat dimungkinkan. Nah, dan kita juga mengucapkan terima kasih sebelum saya menutup ini ya, kita mengucapkan terima kasih kepada Kakak Pendeta Yuliana. Beliau ini adalah anggota dari bidang Humas dan Kreativitas di KPA Sinode GKE yang juga sudah meluangkan waktu untuk boleh mempersiapkan bagi kita pendampingan atau persiapan bahan ajar untuk bulan Juli 2024 ini. Dan atas lebih kurangnya dari saya untuk pengantar ini, saya mohon maaf, dan saya kira ini bisa menjadi momen atau juga proses yang baik bagi kita untuk bersama-sama mempersiapkan sekolah minggu di bulan Juli nanti menjadi lebih baik, secara khusus karena memang ada Hari Anak GKE bersamaan dengan Hari Perempuan GKE dan Hari Gereja Ramah Anak dan Hari Gereja Ramah Remaja dan Pemuda, sehingga kita bisa mempersiapkan secara bersama-sama. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk perhatian kakak-kakak semua, dan saya kembalikan kepada moderator atau juga pembawa acara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom. selamat sore. Apa kedengaran suara saya, kakak-kakak? Bagaimana suaranya? Saya? Kedengaran. Baik. Terima kasih Ibu Mul sudah memberikan kesempatan bagi kita, dan terima kasih Bu Neni, Kakak Pendeta Neni Mulyati MTH tadi sempat muncul di layar, ini tidak kelihatan lagi mungkin sinyal ya. Dan terima kasih Bu Pendeta Happy Undas MTH sudah sampaikan pengantar buat kita, dan terima kasih ini kesempatan bagi saya untuk boleh menjadi pembawa materi dalam bahan ajar kita di bulan Juli 2024 ini. Nah, tidak banyak hal yang saya sampaikan berkenaan dengan awal ini, karena mengingat waktu kita, saya langsung masuk di bagian pertama saja tentang DMPSM ya. Untuk jadwal kita di bulan Juli 2024 ini, kita melihat ada subtema di sana, yaitu aku mengasihi Tuhan melalui iman dan tindakanku. Dan kita, Kak Titin lanjut ya, kita bisa melihat tadi beberapa kali diulangkan baik oleh Ibu Ketua KPA kita, dan juga tadi disampaikan oleh Kakak Pendeta Happy Undas bahwa tentang jadwal ini ada bahan ajar yang disampaikan 5 kali ya, artinya 5 bahan ajar, ada 4 minggu dan 1 hari Senin. Dan kita berjumpa beberapa hari raya. Di tanggal 14 itu Hari Perempuan GKE, dan kemudian di tanggal 21 itu Hari Anak GKE. Lanjut Kak Titin. Dan pada hari Senin, ini di luar hari Minggu ya, pada hari Senin ini hari istimewa, Hari Gereja Ramah Anak GRA dan Gereja Ramah Remaja dan Pemuda. Oke, kita melihat kembali kepada subtema kita, Kak Titin. Aku mengasihi Tuhan melalui iman dan tindakanku. Nanti ini di sepanjang minggu-minggu yang akan kita jalani dalam kegiatan mengajar itu, nanti selalu akan dikaitkan dengan hal berbuah. Ya, nanti akan selalu dikaitkan dengan hal berbuah. Bagaimana anak sekolah minggu itu, ketika dia mendengar bahan ajar ini yang disampaikan oleh guru sekolah minggunya, nanti mereka bisa menunjukkan contoh konkret sikap dari karakternya, sifat dan cara hidup beriman mereka, dan juga bagaimana mereka bisa tunjukkan kasih mereka kepada Tuhan di setiap hari. Dan tentunya itu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dan pelajaran
yang diterima di setiap minggu itu. Dan itu yang kita gunakan. Nah, jadi nanti akan muncul bahasa berbuahnya di setiap akhir dari pengajaran-pengajaran yang dilakukan. Ya, baik kakak-kakak, tadi saya sampaikan ada 3 hari besar ya, kita lanjut masih di jadwal Kak Titin. Ada 3 hari besar HRG itu, hari Minggu minggu kedua tanggal 14 Hari Perempuan GKE, minggu ketiga tanggal 21 Hari Anak GKE, dan Senin itu Hari Gereja Ramah Anak dan Gereja Remaja Pemuda GKE. Nanti pada hari Senin ini karena berdekatan ya pada minggunya, nanti diberi ruang seluas-luasnya bagi guru sekolah minggu apakah nanti memang akan mengadakan hari Senin itu ada pertemuan dengan anak-anak kita. Bahwasanya itu juga penting, menyangkut di sana ada gereja ramah anak dan juga gereja ramah remaja dan pemuda. Dan disilakan diberi ruang nanti kesempatan, silakan saja apakah ada pertemuan atau tidak. Yang pasti bahan kita siap begitu. Kami dari Komisi Pelayanan Anak sudah menyiapkan bahannya dan itu bisa digunakan pada hari Senin itu. Ya, kita langsung masuk saja pada subtema ini, penjelasan subtema kita. Ada penjelasan subtema dalam bulan Juli ini. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa 3 hari besar GKE, Hari Perempuan, Hari Anak, Hari Gereja Ramah Anak, dan Gereja Ramah Remaja Pemuda. Secara umum untuk pelayanan anak, maka pada bulan Juli, ASM diingatkan bahwa mereka adalah anak-anak yang diberkati dalam perjanjian pada Allah dan akan melakukan buah-buah tindakan sebagai cerminan iman kepada Yesus Kristus. Sepanjang bulan Juli ini diharapkan ada kegiatan ibadah perayaan Hari Anak GKE yang juga sekaligus semakin menguatkan gerakan ramah anak. Kegiatan ibadah dan pelayanan tersebut diharapkan dapat dipersiapkan secara sinergis oleh pelayanan anak pada tingkat komisi, seksi, dengan pihak-pihak majelis dan para pendeta pelayanan setempat. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua KPA kita. Nah, kakak-kakak, kita juga mau sampaikan dalam hal ini, saya hanya membatasi pada cerita, mengingat waktu kita singkat, cerita sekaligus aktivitas saja. Ada tata ibadah di sana, ada nyanyian, ada gerak lagu, doa, ayat hafalan. Nanti kakak-kakak pelajari sendiri ya. Bisa nanti berkreativitas dengan apa yang bisa diberikan kepada anak sekolah minggu. Namun hari ini saya hanya membatasi pada cerita dan juga akan ada banyak gambar-gambar yang saya munculkan yang sudah terdapat juga di dalam suplemen yang tersedia itu. Dan cerita aktivitas saja, nyanyian, gerak lagu, doa, ayat hafalan, silakan dipelajari sendiri. Dan itu sudah tersedia di buku 3B jilid 1 itu. Dan juga sambil memperhatikan suplemen yang ada. Mari Kak Titin, kita masuk pada minggu pertama. Nah, ini dia minggu pertama, minggu tanggal 7 Juli 2024. Ada tema di sana tentang kisah Bapak leluhur. Dan hidup dalam berkat Allah itu poin sebenarnya dari pembacaan Alkitabnya. Kalau kita melihat dari pembacaan Alkitab, judul perikop nas Alkitab itu berjudul Ishak di negeri orang Filistin. Nah, dan kita melihat itu tertulis sebenarnya di pembacaan itu Kejadian 26 ayat 1 sampai 34. Itu yang ada di Alkitab. Tetapi di sini saya hanya membatasi dari ayat 1 dan ayat sampai ayat yang ke-6. Dari Kejadian 26 itu ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nanti kakak-kakak bisa lihat di minggu pelajaran yang ke-14. Ada di halaman 101 dan 108. Ada tujuan yang menarik, anak-anak menemukan bukti bagaimana mereka menjadi anak yang diberkati.
Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasan nas Kejadian, ya, penjelasan dari nas Kejadian 26 sampai dengan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Maksudnya penjelasan nas Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 6 sudah tertulis, ada 5 poin di sini. Kisah dalam Alkitab dari Kejadian 1 sampai 6 menceritakan tentang Ishak putra Abraham dan Sarah yang mengalami keadaan kelaparan di negerinya tanah Kanaan. Ishak pergi ke wilayah negeri orang Filistin, yaitu disebutkan Gerar, sebuah pemukiman kecil letaknya di pinggir jalan raya menuju ke Mesir. Tuhan memerintahkan Ishak supaya janganlah pergi ke Mesir. Itu ada pada ayat yang kedua. Dan Tuhan menyuruhnya untuk tinggal di tempat yang sudah ditentukannya, yaitu Gerar yang berada di bawah kepemimpinan Raja Abimelek. Ishak tinggal di sana sebagai orang asing. Tuhan berjanji kepada Ishak bahwa di negeri itu Tuhan menyertainya dan memberkatinya. Tuhan akan membuat banyak keturunannya dan memberikan kepada keturunannya seluruh negeri itu. Di negeri itu Ishak menjalankan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Ia juga tekun bekerja sehingga ia berhasil dan bertambah kaya sebab berkat Tuhan menyertainya. Baik, kita lanjut Kak Titin. Ya, kita lanjut. Nah, gambar 1 ya, cerita gambar 1. Ketika kita di atasnya boleh dilihat, Kak. Oh ya, kita lanjut ke gambar yang ke-1. Sebentar. Oke, ini awal dari cerita. Gambar mengawali cerita. Sebelum masuk cerita, ada gambar yang kita bisa tunjukkan sebagai awal. Bagaimana gambar itu menunjukkan anak-anak yang lapar. Nah, kemudian apa akibat lapar? Badan menjadi lemah, perasaan lebih mudah marah. Kemudian cara mengatasi lapar, cara yang tidak baik itu mencuri. Ini ada gambarnya di sini. Dan kemudian cara yang baik itu bekerja dengan orang tua. Nah, ini sebelum cerita bisa kita tunjukkan dulu gambarnya kepada anak-anak kita. Ini kelas kecil ya tadi. Kemudian lanjut ke Titin. Nah, ini lalu kita mengarahkan kepada cerita Alkitab sudah. Ada keluarga di sana, keluarga Ishak bersama anak-anak. Ya, terus lanjut ke arah ceritanya Kak Titin. Nah, ini dia. Gambar 1 untuk kelas kecil, gambar 2 dan gambar yang ketiga. Nah, gambar 1 ini menunjukkan Ishak, bukan Ishak ya, ada lokasi kelaparan begitu, ada lokasi kelaparan di negeri tempat Ishak berada. Kemudian gambar yang kedua itu Tuhan menampakkan diri mendengarkan suaranya kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, diamlah dulu di negeri yang kukatakan kepadamu. Dan juga ada gambar yang ketiga itu Ishak mendengarkan suara Tuhan dan menetap di Gerar. Di tanah ini ia diberkati Tuhan dan menjadi kaya. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, bahwa kita mau melihat perjalanan Ishak ketika di tanah Kanaan itu ada semacam kelaparan begitu, tidak hanya pada zamannya tetapi juga sudah ada pada zaman orang tuanya, yaitu Bapak Abraham. Ada kelaparan, lalu mereka pergi. Saat pergi sebenarnya mau menuju ke Mesir, tetapi jangan, kata Tuhan. Tuhan menampakkan diri lewat suara, sehingga ketika Ishak mendengar, dia hanya masuk pada tempat yang diizinkan oleh Tuhan dia singgah di sana, yaitu Gerar. Ternyata tempat itu menjadi tempat yang diberkati dan Ishak juga taat, setia dan selalu setia mendengarkan Tuhan, maka ia diberkati. Setiap perjalanannya dia mendapatkan berkat dari Tuhan dan menjadi kaya.
Oke, kita bisa lanjut lagi. Gambar selanjutnya, Kak. Lanjut, Kak Titin. Itu tadi cerita yang bisa kita jelaskan. Semua cerita silakan boleh membaca di buku 3B jilid 1 itu ya. Itu sudah sesuai dan silakan menggunakan bahasa dari buku itu atau juga bisa menggunakan bahasa sendiri ya sesuai kreativitas dari guru-guru sekolah minggu untuk bisa sampaikan kepada anak sekolah minggu. Nah, ini ada aktivitas setelah cerita, ada star kelaparan. Ini aktivitasnya ikuti langkah kaki sebagai petunjuk. Ada star kelaparan, ini ada tapak-tapak kaki begitu, kemudian bagaimana Ishak pertama itu berhenti, lalu dia menuju kepada, ini gambarnya tidak jelas ya. Sebentar. Oke, ada tapak-tapak kaki. Bentar ya, Kak. Ada perhentian 3, kemudian ada perhentian sumur, itu ada perhentian yang keempat, katanya sumur, kemudian perhentian 5 ada sumur. Nah ini ternyata Ishak ini beberapa kali melakukan perpindahan tempat, menemukan sumur pertama, lalu dia semacam ditolak orang begitu, lalu dia pergi lagi ke tempat yang lain di seputar wilayah Gerar itu, menemukan sumur yang ada lagi sumur, lalu orang juga tidak menyenangi dia. Lalu dia pergi akhirnya sampai kepada bagian yang terakhir itu. Sumur yang terakhir dan di situ dia menetap dan tepatnya di Gerar itu dan sampai kepada finish. Ternyata ketika Abraham selalu setia dengan tapak-tapak kaki ini, dia berjalan sesuai petunjuk Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka dia akan mendapatkan finishnya yaitu berkat Tuhan. Nah itu aktivitas di kelas kecil. Lanjut Kak Titin. Nah, ini semacam saya tampilkan saja pola langkah kakinya untuk guru sekolah minggu supaya bisa dibuat dan sudah tersedia juga sebenarnya di suplemen yang ada itu. Oke, lanjut. Nah, kita masuk kepada kelas tengah. Apakah saya kecepatan supaya bisa diinstruksi begitu kecepatan saya? Saya ngejar waktu ini. Ya, kita masuk ke kelas tengah. Ini ada suplemen bercerita dari kelas tengah. Ceritanya sama, terdapat di buku 3B jilid yang pertama, ada di halaman 104-105 dan itu dapat digunakan. Secara khusus narasi yang berkaitan juga dengan Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Di kelas tengah bisa mengulang ya kakak-kakak gambar-gambar yang ada, gambar tempat kelaparan, kita mendengar suara Tuhan dan bagaimana Ishak juga bekerja dengan tekun di daerah Gerar itu. Kemudian lanjut. Nah, untuk tawaran aktivitas bahwa aktivitas kita ini menjadi penting ya di kelas tengah itu bahwa dimunculkan di sana ada semacam makanan sehat. Ya, apa itu makanan sehat? Ada buah, ada nasi, ada minuman, sayuran. Nah, ini dijelaskan menjadi makanan jasmani, bahwa kita hidup penting juga dalam menikmati makanan-makanan sehat ini, supaya jasmani kita sehat. Nah, kemudian lanjut, Kak. Nah, ini dia. Ternyata selain makanan jasmani, anak-anak itu juga diberi arahan kita hidup juga secara rohani dan firman Allah itu menjadi makanan rohani kita. Lalu dikaitkan dengan aktivitas, ada semacam membuat lembaran-lembaran kecil yang berisi ayat Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, Mazmur 119 ayat 105 dan seterusnya. Ini ada banyak sekali kata-kata dan nas dari ayat Alkitab yang disampaikan dalam lembaran-lembaran kecil. Ini dibagikan kepada anak-anak di kelas tengah. Dan ini menjadi makanan rohani dan
juga firman Allah yang mengenyangkan. Kemudian ada lagi selanjutnya semacam lanjut Kak. Nah, ini lembaran-lembaran kosong supaya anak-anak itu lebih banyak tahu tentang ayat-ayat Alkitab. Mereka diberi untuk boleh mengisi dari lembaran-lembaran kosong ini. Boleh mengisi dari lembaran-lembaran kosong ini untuk mereka isi dengan ayat Alkitab juga. Nah, itu tidak hanya dibaca, tetapi diberi kesempatan bagi mereka juga untuk menghafalkan dari ayat yang sudah mereka pilih. Iya, mungkin cukup untuk kelas tengah. Kita masuk langsung kepada kelas besar. Ini sama kakak-kakak. Di kelas besar sama kita menggunakan buku 3B jilid yang pertama pada halaman 106-107. Dapat digunakan dan dipersiapkan secara khusus narasi yang berkaitan dengan Kejadian 26 ayat 1 dan 6. Sekali lagi, silakan menggunakan bahasa yang ada di buku 3B jilid 1 dalam ceritanya itu, dan silakan bisa juga menggunakan bahasanya sendiri. Bagaimana itu dengan nyaman bisa disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Ini sama gambarnya, lokasi kelaparan, suara Tuhan, dan Ishak di negeri Gerar. Oke, lanjut. Ada semacam aktivitas di sana. Ada aktivitas ya kakak-kakak. Saya melihat dulu. Ya, berjalan dalam tuntunan. Nah, kita melihat bahan yang digunakan beberapa penutup mata. Nah, kegiatan dilakukan dalam ruangan dan kita bisa melihat bahwa anak-anak juga di sini dibagi dalam kelompok. Ada di bahan ajar di halaman 108. Ini untuk anak-anak di kelas besar ya kakak-kakak. Ini untuk anak-anak di kelas besar ada di halaman 108. Nah, ini saya membaca di halaman 108 itu permainan ini dibagi dalam kelompok. Lalu ada seorang teman yang akan ditutup matanya dan seseorang memberi aba-aba. Teman-teman yang lain harus berbaring tengkurap dan mengalasi kepalanya dengan kedua tangan. Dan juga tentukan jarak antara anak yang satu dengan yang lain. Lalu ada aba-aba, lalu memulai kegiatan. Ini yang saya garis bawahi, berbaring tengkurap. Ini ada warning bagi kita, hati-hati dalam aktivitas ini. Meskipun kita persilahkan anak-anak kelas tengah melakukannya, hati-hati ya kakak-kakak. Karena takut terinjak nanti yang tengkurap ini, karena matanya ditutup. Saya sarankan lebih baik badan yang tengkurap di atas lantai itu diganti saja dengan semacam kardus begitu, kardus panjang begitu seukuran setengah badan dari seukuran setengah dari badan kita begitu. Nah, supaya tidak berbahaya. Tidak jadi masalah nanti terinjak kardusnya tidak apa-apa. Nah, kalau kita menggunakan badan dari anak-anak kecil itu dari kelas tengah, saya takutnya ada sedikit hal yang bisa membahayakan, takut terinjak badannya, terinjak perutnya begitu. Nah, ini saja warning bagi kita di halaman 108 itu. Baik, terus Kak Titin. Nah, selalu tadi saya katakan ada hal berbuah sebagaimana yang disampaikan di dalam suplemen itu, bahwa apa yang kita sampaikan kaitannya dengan nas cerita itu kita berharap ada berbuahnya. Jadi ASM menjalani hidup setia, taat, dan tekun melakukan perintah Tuhan dengan setia, taat, dan tekun membuat anak-anak hidup dalam berkat Tuhan. Oke, nah ini yang minggu pertama. Boleh kita lanjut ke Titin untuk masuk pada minggu yang kedua, tanggal 14 Juli 2024. Temanya mengucap syukur atas keselamatan. Dan kita melihat dalam pembacaan Alkitab itu Tuhan Yesus datang kembali ya. Dan kalau kita lihat perikop dari nas Alkitab, kalau kita baca itu judul Alkitab, judul perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh.
Nah, ini terdapat di dalam Matius di pasal 25, ya. Matius di pasal 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, dan itu ada Hari Perempuan GKE. Kita bisa melihat di minggu pelajaran yang ke-39 di halaman 280 dan 287. Ada tujuan anak-anak selalu memiliki sikap berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan dengan hidup yang benar. Lanjut, Kak. Baik, penjelasan nas Alkitab ya dari Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu di sana tertulis bahwa Yesus pernah berjanji ia akan datang kembali ke dunia untuk membawa murid-muridnya ke dalam kemuliaannya. Perumpamaan mengenai 10 gadis ini, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, menekankan perlunya ketekunan dan kesiagaan tentang kedatangan Tuhan kembali. Kemudian bahwa semua orang percaya harus senantiasa memperhatikan keadaan rohani mereka sendiri, tidak lalai, dan selalu bertekun dalam iman, mengingat bisa datang pada saat yang tidak diketahui dan diduga. Ini diwakilkan dari sikap 5 gadis bijaksana. Kelalaian memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan pada saat kedatangannya kembali, ini diwakilkan oleh sikap 5 gadis bodoh, ya, sikap 5 orang gadis bodoh. Kemudian minyak dalam perumpamaan ini melambangkan iman yang sejati, kebenaran, dan kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus. Kemudian kebijaksanaan memiliki arti akal budi, kepandaian, kecermatan, dan ketelitian. Ini penjelasan dari nas dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita lanjut, Kak Titin. Tawaran suplemen bercerita dari kelas kecil ini, ya. Untuk kelas kecil itu ada semacam cerita dan TV kardus, ya. Namun sebelum masuk ini, karena ini ditampilkan gambar 5 gadis bijaksana dan ditampilkan juga gambar 5 gadis yang bodoh. Ini yang bodoh dan ini yang bijaksana. Kakak-kakak, kita perlu berhati-hati dengan kata bodoh, ya. Karena bodoh itu kadang disampaikan kepada anak-anak, apalagi kelas kecil, nanti mereka meniru. Ya, anak-anak kecil kelas kecil ini cepat menirunya. Nanti kalau pulang ke rumah nanti tersebutkan bodoh. Loh, ini orang tuanya bertanya kenapa kalimat bodoh habis pulang sekolah minggu keluar. Ya. Jadi ada kata bodoh itu tidak boleh diucapkan secara sembarangan. Dan kalau kata bodoh itu dipahami sebenarnya dia itu mengarah kepada tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, atau tidak dapat atau tidak memiliki pengetahuan. Itu arti kata bodoh. Nah, bahwasanya makna bodoh itu yang berarti bahwa 5 gadis yang dimaksud adalah kita bisa ganti dengan kata tidak mengerti saja. 5 gadis yang tidak mengerti dan 5 gadis yang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nah, kalau untuk 5 gadis yang bijaksana, itu bisa kita gunakan kalimatnya. Bisa kita gunakan kalimatnya karena kata bijaksana itu saya pikir kata yang bagus begitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan tentang kata bodoh. Tadi kita berhati-hati untuk mengucapkannya, mengingat kita mengajarkan ini tidak hanya untuk kelas besar tengah, mungkin mereka bisa paham, tetapi kelas kecil yang masih meniru bahasa-bahasa kita. Alternatif 1 dan alternatif kedua, tawaran suplemen bercerita kelas kecil,
Ini dapat menggunakan alat peraga berupa kotak atau tipi kardus. Kemudian persiapkan gambar 5 gadis yang tidak mengerti dan persiapkan gambar 5 gadis yang bijaksana. Sebagai acuan GSM dalam bercerita itu dapat melihat tayangan dari YouTube, Kak, ya. Kalaupun tidak memadai, kita bisa menggunakan saja dari buku yang sudah ada di 3B itu jilid yang pertama. Itu sudah sesuai. Lanjut, Kak. Nah, ini untuk mewarnai lentera, mempersiapkan gambar lentera itu tawaran aktivitas kelas kecil ya, tawaran aktivitas kelas kecil. Mungkin ini sudah sering kita lakukan tentang mewarnai. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi dan saya mau langsung masuk saja Kak Titin ke kelas tengah. Tawaran suplemen bercerita untuk kelas tengah sama rupanya bisa cerita itu dari tayangan YouTube. Nah, ini sudah terlihat bagaimana kita dapat mengaksesnya melalui apa yang sudah tertulis di situ. Dan tentunya sekali lagi kalau kita tidak bisa menggunakan tayangan dari YouTube karena di tempat-tempat pedalaman mungkin tidak memungkinkan sinyal begitu. Jadi kita bisa menggunakan dari buku saja 3B jilid yang pertama itu dan itu sudah sesuai. Nah, kelas tengah ini ceritanya tadi sudah disampaikan dalam penjelasan di penjelasan dari minggu yang kedua itu tentang cerita 5 gadis bodoh atau yang tidak mengerti, yang kurang persiapan, atau 5 gadis bijaksana. Itu silakan kembali menggunakan bahasa-bahasa dari buku yang ada dan juga silakan juga bisa menggunakan bahasa sendiri sesuai kreativitasnya. Oke, bisa lanjut lagi Kak Titin. Tawaran aktivitas, permainan menyebutkan sifat-sifat bijaksana untuk kelas tengah. Itu alternatif pertama. Seperti apa bijaksana itu? Bisa arif, bisa pandai, bisa cermat, teliti, dan lain sebagainya. Kita biarkan saja dulu anak-anak sekolah minggu berpikir, dia memikirkan seperti apa kata bijaksana itu, biarkan beri kesempatan mereka untuk mengungkapkannya. Namun, guru sekolah minggu juga sudah mempersiapkan sifat-sifat bijaksana, arif, pandai, cermat, dan teliti. Bisa diberi contoh satu barangkali dari sifat ini supaya mereka bisa juga melanjutkannya. Alternatif kedua, membuat lentera dari kertas yang sudah disediakan. Lanjut, Kak. Kelas tengah ada kertas, gunting, selotip, dan ini contoh hasil lentera kertasnya. Saya pikir ini mudah saja. Ketika saya melihat contohnya ini, mungkin silakan kakak-kakak bisa mencobanya dulu sebelum mengajarkan ke AS anak sekolah minggunya. Coba di rumah dan ini sederhana sekali. Dan saya pikir ini mudah ya. Tawaran suplemen bercerita di kelas besar. Saya melihat di kelas besar ini sesuai buku 3B jilid 1 itu, dari gambar kelas kecil dan gambar kelas tengah itu dimuat semua di sini. Ya. 5 gadis yang tidak mengerti, yang tidak bijaksana, dan 5 gadis yang bijaksana. Dan kemudian ada juga dari gambar kelas tengah itu. Dari gambar kelas tengah itu. Nah, untuk kelas besar, karena mereka ini sudah besar dan sudah bisa memahami dari apa yang disampaikan, maka GSM dapat mempersilahkan kelas besar membaca Matius 25 ayat 1-13 dan mempersilahkan ASM untuk memahami cerita menurut cara mereka dan menceritakan ulang yang telah dibacakan. Dan ini kita berikan kesempatan mereka untuk memahami cerita dulu. Kemudian GSM juga perlu menjelaskan secara singkat tentang makna dari nas yang ASM sudah baca. Nah, jadi kakak-kakak, ceritanya sama saja sebenarnya yang ada di buku yang sudah disediakan di 3B
jilid pertama itu untuk judul 5 gadis yang tidak bijaksana dan 5 gadis yang bijaksana ini sama saja, dan tentunya bahwa kita bisa melihat bagaimana anak-anak ini diberi kesempatan untuk memahami cerita, dan biarkan mereka membaca, silakan membaca, memahami, dan menceritakan ulang. Siapa yang berani maju untuk menceritakan ulang, karena mengingat waktu juga kalau banyak anak sekolah minggunya tidak mungkin semuanya. Jadi dipersilakan siapa yang berani maju untuk mereka menceritakan ulang. Ini juga menjadi wujud bagaimana mereka berani dalam menceritakan cerita Alkitab kepada teman-temannya. Baik, lanjut Kak. Sebagaimana cerita tadi, di setiap akhir dari cerita itu selalu ada tawaran aktivitas untuk kelas besar. Nah, ini semacam permainan juga ya aktivitasnya itu, judulnya bersiap sedialah setiap saat. Dilakukan di dalam ruangan, semua anak duduk membentuk lingkaran, guru menuliskan pertanyaan di papan tulis, apakah benar Yesus datang kembali, Yohanes 14 ayat 3, bagaimana cara Yesus datang kembali, Lukas 21 ayat 27. Anak-anak dipersilakan menghafal 2 ayat di atas dari Yohanes ini dan Lukas ini. Kemudian guru berkeliling lalu memilih salah satu anak dengan memberikan sapu tangan sebagai tanda, lalu memberikan salah satu pertanyaan dan dijawab sesuai ayat yang sudah dihafalkan. Bagi anak yang salah menjawab akan diberikan hukuman. Jadi dari Yohanes 14 ayat 3, Lukas 21 dan Lukas 21 ayat 27 ini diberi kesempatan anak-anak menghafal. Ketika mereka menghafal 2 ayat ini, terserah nanti ibu gurunya mau memberi pertanyaan yang pertama atau yang kedua, lalu mereka mengaitkan dengan ini cocoknya di mana begitu. Apakah benar Yesus datang kembali? Nah, dia menjawab harus dari Yohanes 14 ayat 3. Kalau dia menjawab dari Lukas 21 ayat 27 itu salah. Bagaimana cara Yesus datang kembali? Dia harus menjawab Lukas 21 ayat 27, itu nasnya. Kalau dia menjawab dari yang di atas ini, dari Yohanes 14 ayat 3, itu salah. Nah, itu di bawahnya diberi hukuman, bahasanya penghargaan aja lah. Ya, baik, lanjut ke Titin. Nah, ini dia sapu tangan tadi, dan papan tulis ini digunakan untuk menulis 2 ayat Alkitab tadi, dan juga sapu tangan, di mana itu dipegang oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, dan nanti ketika mereka berkeliling, lalu sapu tangan itu diberhentikan kepada salah satu anak. Nah, anak itu yang akan menjawab sesuai dengan pertanyaan. 2 pertanyaan tadi, salah satunya dipilih yang akan diberikan oleh guru sekolah minggunya. Kira-kira begitu. Ya, lanjut Kak. Kaitan Mas cerita dengan hal berbuah, ini dia. ASM belajar bersikap siap sedia dan menjaga diri serta setia menantikan Tuhan Yesus datang. Dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus, anak sekolah minggu harus tekun dan rajin beribadah serta melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Kaitannya dengan Hari Perempuan GKE, karena ini menyangkut Hari Raya Gereja, terutama Hari Perempuan GKE, anak sekolah minggu melihat perempuan itu sebagai perempuan yang bijaksana, siap sedia dalam banyak hal. Anak sekolah minggu menghormati perempuan sebagai orang tua yang memberi teladan bagi mereka, membawa mereka dapat bertindak menjadi anak yang bijaksana. Ini luar biasa mereka menghargai orang tua mereka, terutama ibu ya, seorang perempuan. Ibu yang memberi teladan dan membawa mereka juga bisa bertindak menjadi anak yang bijaksana. Oke, Kak Titin, kita sudah mengakhiri minggu yang kedua ya tadi, dan kita masuk pada minggu yang ketiga di tanggal 21 Juli 2024. Ini saya kecepatan kali ya. Mengingat waktu kakak-kakak, mohon dimaklumi. Ya, minggu 21 Juli 2024 temanya Aku Cinta Gerejaku. Dan aku suka beribadah, ini sebenarnya bagian dari perikop Nas ya, bagian dari perikop Nas kita, dan ini Lukas 2 ayat
Lukas 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Berkenaan juga hari penting, Hari Anak GKE. Silakan dipersiapkan semeriah mungkin kegiatan anak GKE kita. Dan ada perikop dari nas Alkitab itu, Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Nah ini minggu pelajaran 17 bisa dibaca di halaman 124 sampai 130 dalam buku 3B jilid pertama itu. Ada tujuan anak-anak rajin dan setia untuk sebentar. Anak-anak rajin dan setia untuk mengikuti ibadah. Ya. Silakan Kak Titin, kita lanjut pada penjelasan nas Lukas dari 2 ayat 41 sampai dengan 52 itu. Ya. Saya membaca langsung saja dari laptop saya karena ini lebih jelas. Ada gangguan sedikit di sini rupanya. Baik, penjelasan nas Lukas dari pasal 2 ayat 41 sampai dengan 52 ini. Kakak-kakak, kita melihat. Saya ulangi dulu. Oke. Pada bagian ini menjelaskan kisah masa kecil Yesus Kristus ketika ia tumbuh bersama ayah dan ibunya. Yesus dibesarkan dalam sebuah tradisi mengetahui kebenaran, sekalipun ia sendiri sang kebenaran itu. Bersama kedua orang tuanya di usia 12 tahun, Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah menuju Bait Allah untuk beribadah. Kegiatan ini dilakukan sesuai hukum Taurat. Kemudian anak-anak Yahudi yang berusia 12 tahun sudah dianggap menjadi anak Taurat, yang artinya mereka sudah harus melaksanakan ketaatan dari ajaran Taurat yang diwajibkan bagi mereka. Yesus senang berada di Bait Allah, ia bercakap-cakap dan duduk di tengah-tengah alim ulama, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semakin Yesus bertumbuh besar, semakin berhikmat ia. Semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, mari kita lanjut Kak Titin. Ya. Ini tawaran kelas kecil ya. Baik. Ada kata, saya garis bawahi tadi, budak ya. Kata budak di kelas kecil. Nah ini kembali menarik perhatian kita bersama. Ada kata budak di kelas kecil itu. Dan sebaiknya kembali kita berhati-hati dengan kata ini. Sebentar. Kembali kita berhati-hati dengan kata budak ini. Kita bisa menggantikannya dengan sebentar. Dengan bahasa yang sederhana saja, kata budak itu adalah semacam asisten begitu. Supaya asisten ini juga bisa memberikan satu hal yang bisa mendukung kita untuk membantu dari pekerjaan yang ada. Mungkin kakak-kakak bisa melihat nanti di buku cerita saja, di buku 3B jilid pertama itu ada disampaikan di sana dan juga diperhatikan di suplemen yang tersedia. Ya, kita lanjut ke Titin. Nah, ini dia mengawali cerita. Ya. Mengawali cerita itu, oke, kita melihat ada gambar-gambar di sini. Ada gambar berdoa. Ya, ini suasana gereja rupanya.
ada gambar berdoa, kemudian ini juga ada gambar anak-anak menari, anak-anak pergi ke gereja, anak-anak duduk manis bersama orang tua di dalam gereja itu beribadah, lalu mereka bersama menyanyi, lalu mereka bersama berdoa, dan juga ada hamba Tuhan yang melayani, bagaimana hamba Tuhan juga menyampaikan firman Tuhan, dan ada anak-anak juga berdiri dengan tekun mendengarkan firman Tuhan. Itu gambar cerita awal di minggu yang ketiga ini. Ya, kita lanjut gambar di cerita Alkitab. Nah, ini dia gambar dari cerita Alkitab, tawaran dari suplemen bercerita kita. Oke, ini kita melihat bagaimana Maria dan Yusuf, ya, Maria dan Yusuf tentunya membawa anak mereka yang berumur 12 tahun itu pergi ke Yerusalem. Ya, Maria Yusuf bersama dengan Yesus. Yesus berusia 12 tahun itu mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Kemudian ini gambar yang selanjutnya itu adalah mereka dari Nazaret, gambar yang 6 ini. Mereka dari Nazaret bersama Yesus menuju ke Yerusalem. Gambar bagian 7 ini, yang ke-7, itu ada kerumunan orang banyak. Ya, di sana banyak sekali orang-orang yang berkumpul untuk ibadah. Ada Yusuf, Maria, dan juga ada Yesus. Kemudian selanjutnya yang ke-8 ini, kedua orang tua ini, Yusuf dan Maria, seperti mencari Yesus, hilang dari pantauan mereka. Dan juga mereka bertanya-tanya di ayat yang ke-9 ini, apakah melihat Yesus? Ternyata mereka bertanya juga dengan sekelilingnya, mencari Yesus yang hilang dari pantauan mereka. Dan pada akhirnya di gambar yang ke-10 itu, ternyata mereka melihat dari kejauhan ada Yesus duduk di sana di bait Allah, berkumpul dan bercakap-cakap dengan alim ulama, ya, alim ulama, dan dia bercakap-cakap dengan mereka. Dia bertanya, dia berbicara, dia bercakap-cakap. Dan kita melihat juga ini Yesus di gambar 12 itu nanti semakin besar, semakin bertumbuh, semakin berhikmat, dikasihi manusia dan dikasihi Allah. Semuanya ada di buku cerita 3B jilid pertama. Silakan kelola saja itu, dan silakan menggunakan bahasanya untuk menyampaikan cerita tentang usia Yesus di 12 tahun di bait Allah itu. Lanjut, Kak. Nah, tawaran aktivitasnya bermain bersama-sama, membuat rangkaian kereta, menuju ke gereja sambil bernyanyi jazz kereta apiku. Rupanya nyanyian itu juga bisa dipakai dalam aktivitas, ya, jazz kereta apiku. Dan kemudian nanti silakan guru sekolah minggu membuat variasi tersendiri saja dalam gerak dan lagu tersebut dengan menggunakan panduan dari suplemen. Suplemen 3B jilid 1 itu ada terdapat dalam minggu 21 Juli 2024. Tadi juga terdapat di halaman yang sudah tertera di bagian awal tadi. Bisa kreasikan sendiri saja aktivitasnya seperti apa, ada gerak di sana, ruang gerak anak-anak. Dan bagaimana guru-guru juga memberi keleluasaan bagi anak-anak untuk bergerak ketika mereka sudah menjalani dan mendengarkan cerita dan mereka mengaplikasikan dalam gerakan mereka. Ya, Kak Titin lanjut. Nah, kita masuk langsung kepada kelas tengah. Urutan gambar bercerita. Sebelum bercerita, rupanya ada bagian-bagian tertentu yang harus diawali juga dengan gambar-gambar. Sebelum bercerita, lalu diawali juga dengan gambar-gambar yang ada. Ada gambar gereja, orang pergi ke gereja, orang duduk manis di gereja, dan anak-anak sekolah minggu bersama orang tua bernyanyi bersama, ASM bersama orang tua, berdoa bersama, dan juga memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Itu bagian daripada ibadah yang dilakukan dalam gambar cerita awal. Lanjut. Oke, nah kembali kita ulang gambar yang tadi, bahwa gambar dari kelas kecil bisa kembali ditawarkan untuk kelas tengah. Gambar cerita Alkitabnya, gambar nomor
3 ini, gambar 4, 5, 6, dan sampai yang ke-10 ini tadi sudah saya sampaikan, tidak perlu saya mengulang lagi. Dan untuk runutnya juga bisa dilihat di buku 3B, buku cerita 3B, jilid 1, dan juga suplemennya. Itu saling melengkapi dan sudah sesuai. Saya pikir silakan kakak-kakak boleh sesuai runut ini menceritakan dari gambar-gambar yang sudah ditampilkan. Baik, lanjut Kak. Kita melihat pada tawaran aktivitas dari minggu yang ketiga ini adalah mewarnai dengan potongan kertas. Kegiatannya mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, memperbanyak dan membagikan kertas dengan bentuk gambar tangan berdoa, kemudian menempelkan kertas warna-warni yang sudah dipotong kecil-kecil pada gambar. Ini sudah ditampilkan di slide ini, ada gambar tangan berdoa, lemnya juga ada kertas warna-warninya. Sebenarnya tangan berdoa ini bisa saja nanti kalau ketemu ya bisa mungkin mencari seperti apa tangannya. Ini hanya kami tawarkan saja. Dan sebenarnya di suplemen itu tangan berdoa tidak ada ya. Kami cari sendiri kemarin tangan orang yang berdoa. Silakan boleh mencari sendiri yang sesuai, yang mungkin disenangi. Dan juga ada lem kertasnya, ada kertas warna-warninya. Mereka menempelkan kertas warna-warni ini dan menggunakan lem ke tangan orang yang berdoa. Bentuk tangan gambar yang berdoa. Itu tawaran aktivitasnya. Lanjut, Kak. Ya, kita masuk pada suplemen bercerita di kelas besar. Ya, ini ada di halaman 129. Silakan menggunakan itu dan mengawali juga dengan sebuah aktivitas. Apa aktivitasnya? Dibagi dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok diminta untuk menentukan salah seorang di antara mereka untuk memperagakan kegiatan yang dilakukan dalam ibadah. Teman-teman dalam kelompoknya akan menebak. Sang peraga tidak boleh mengatakan kata apapun yang akan ditebak. Guru membagikan kata-kata untuk diperagakan. Kelompok 1, contoh kata yang diperagakan seperti bersalaman, memuji Tuhan dan tutup mata. Kemudian kelompok 2, contoh kata yang diperagakan seperti memberi salam, membaca Alkitab, melipat tangan. Kelompok yang ketiga, contoh kata yang diperagakan seperti memberi persembahan dan mengangkat tangan. Ini saya pikir sering dilakukan, ini permainan ini tidak asing. Nah, saya pikir juga guru-guru sekolah minggu tahu permainan ini. Silakan dijalankan di anak-anak sekolah minggu dengan kelompok 1, 2, 3 dengan contoh kata bersalaman, memuji Tuhan, memberi salam, membaca Alkitab, melipat tangan, memberi persembahan dan mengangkat tangan. Oke, lanjut Kak. Nah, tawaran aktivitas adalah alternatif 1, membuat sebuah tulisan atau puisi tentang mencintai ibadah. Alternatif 2, yel-yel tentang mencintai ibadah. Alternatif 3, membuat kutipan kata bijak tentang mencintai ibadah. Alternatif 4, lagu-lagu sederhana tentang mencintai ibadah. Nah, silakan mereka boleh berkreasi, buat puisi, kemudian yel-yel, kutipan kata bijak, lagu-lagu sederhana. Semuanya bertemakan tentang mencintai ibadah untuk aktivitasnya. Saya pikir guru-guru sekolah minggu juga amat sangat cepat untuk memahami hal ini dan bisa melakukannya. Silakan lanjut, Kak. Nah, kaitannya dengan berbuah adalah, kita bisa melihat kaitannya dengan berbuah, dikaitkan dengan Hari Anak GKE. Anak sekolah minggu menyadari bahwa pergi ke gereja itu penting, karena itu mereka harus rajin datang ke gereja untuk beribadah. Mereka bernyanyi, berdoa, membaca firman Tuhan, memberikan persembahan. Dan ini sebagai bukti bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Anak sekolah minggu menyadari bahwa datang ke gereja berarti mencintai rumah Tuhan dan mencintai Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang disembah. Itu kaitannya dengan berbuah. Kita selesai pada tanggal 21 ini dan kita langsung masuk di minggu yang keempat. Minggu tanggal 28 Juli 2024, tema mengucap syukur atas keselamatan. Dan di sana
sesuai dengan Perikopnas. Sebenarnya Perikopnas kita berjudul perumpamaan tentang talenta. Ada ditulis mengembangkan bakat atau talenta. Terdapat pada Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28, Minggu Pelajaran 45, halaman 326-332. Ada tujuan, anak-anak berupaya menemukan bakat dalam diri mereka dan mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan. Lanjut ke Titin. Iya, lanjut ke Titin. Penjelasan Nas Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Ya. Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-28. Perumpamaan tentang talenta ini mengisahkan tentang seseorang yang hendak bepergian ke luar negeri dan mempercayakan hartanya pada hamba-hamba, di mana hamba yang diberi 5 talenta, ada hamba diberi 2 talenta, ada hamba diberi 1 talenta. Kemudian talenta itu melambangkan semua kemampuan, bakat, waktu, sumber, daya, dan kesempatan manusia untuk melayani Allah ketika masih di bumi ini. 2 hamba pertama mengerjakan talenta yang diberikan kepada mereka dan hasil pekerjaan tersebut mereka memperoleh keuntungan 2 kali lipat. Hamba yang ketiga, ia tidak mengerjakan talenta yang diberikan kepadanya sehingga talenta itu tidak menghasilkan apa-apa. Mengajarkan tentang tanggung jawab kita terhadap talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dari apa yang dikerjakan itu, Sang Tuhan mengapresiasikan kedua hambanya yang mau mengembangkan talenta yang sudah diberi dan memarahi hambanya yang tidak melakukan apa-apa terhadap talentanya. Mengembangkan atau meningkatkan talenta adalah untuk kemuliaan namanya dan bekerja untuk dia menggunakan talenta yang telah dipercayakan itu. Baik Kak, kita lanjut. Nah, tawaran suplemen bercerita untuk kelas kecil. Ada beberapa gambar juga di sana. Sudah dimunculkan. Apakah kelas kecil perlu drama? Dipersilahkan drama yang sederhana yang bisa mereka mengerti. Dan nanti ada pemainnya, ada dekorasinya, ada properti yang diperlukan untuk melakukan drama. Bukan properti ya, properti maksudnya, salah ketik di sini. Ada dekorasi, ada properti yang diperlukan untuk melakukan drama. Ini gambarnya ada beberapa gambar. Kemudian alternatif yang kedua, boleh bercerita menggunakan gambar saja. Artinya langsung bercerita menggunakan gambar saja beberapa poin yang tersedia. Kemudian yang pertama tadi, boleh dulu diawali dengan drama, begitu. Membuat drama sesuai dengan kemampuan kelas kecil dalam menangkap dari cerita tentang perumpamaan tentang talenta ini. Ada gambar 3 orang hamba, ada tuannya di sini memberikan mereka 5, 2, 1 talenta, lalu ada hamba-hamba itu mengerjakan talentanya, ada 2 orang yang mengerjakan talentanya, hamba pertama dan kedua, ada yang terakhir tidak mengembangkan talentanya, hamba yang ketiga, dan menguburkannya di dalam tanah. Kemudian ternyata Tuhan datang, awalnya Tuhan itu pergi dan kemudian ada Tuhan datang melihat hasil pekerjaan mereka, yang hamba pertama dan kedua sudah melakukan pekerjaan dan mengerjakan talentanya dengan baik, mereka mendapat hadiah. Dan lihatlah bagaimana gambar yang ke-6 itu, Tuhan memeluk kedua hamba yang rajin bekerja, dan lihatlah yang ketiga itu dikatakan di dalam buku suplemen itu dihukum ya, yang tidak melakukan tugasnya dihukum, dan bahkan yang sudah menjalankan tugasnya itu tidak dihukum tetapi mendapatkan hadiah, apresiasi dari apa yang sudah mereka lakukan. Oke, lanjut Kak. Nah, aktivitas untuk kelas kecil boleh mewarnai gambar harta karun. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dipotong-potong dibagi ke anak-anak.
dan mereka diberi kesempatan untuk mewarnai gambar harta karun. Kemudian alternatif yang kedua menempelkan tanda jempol, jempol ke atas dan jempol ke bawah. Ditempelkan di kertas gambar harta karun. Ketika diberikan atau diarahkan kepada mereka, kita mau melihat bagaimana anak kecil itu memahami gambar itu. Apakah nanti dia beri jempol begini? Berarti benar ya kalau begini. Berarti tidak pas begitu. Kalau sudah ada koin, sudah ada semacam harta karun begini, lalu ada koin-koin, berarti itu sebenarnya jempolnya begini. Kalau mereka kasih begini, mereka pahami cerita itu. Oke, seperti itu ya. Lanjut, Kak. Nah, kelas tengah sama. Gambarnya nomor 1, 2, 3, dan 4, dan 5 itu sama seperti kelas kecil, tetapi sebelum bercerita, kembali selalu ada aktivitas. Mencari 3 kantong koin di dalam ruangan kelas, ya. Mencari 3 kantong koin di dalam ruang kelas. Kemudian alternatif kedua, menggunakan media cerita dalam bentuk film pendek tentang talenta, dan itu bisa diperoleh dari YouTube. Sekali lagi, kalau tidak menggunakan YouTube, silakan menggunakan cerita dari bahan yang sudah tersedia saja di buku 3B jilid 1 itu. Alternatif ketiga, menggunakan media gambar yang sudah ditawarkan dalam suplemen cerita berikut dilampirkan gambar tersebut. Sama, ini gambarnya sama dengan kelas kecil. Gambar yang sama untuk kelas tengah, ada 3 orang hamba, ada tuannya, dan ada 5, 2, 1 talenta. Ada yang dikuburkan dan ada yang mengerjakannya. Silakan lanjut, Kak. Nah, tawaran aktivitas untuk kelas tengah ini, anak-anak disuruh menyebutkan bakatnya dan apa yang akan ia lakukan terhadap bakatnya tersebut. Kemudian dipresentasikan ya, presentasikan ditulis gitu ya. Dipresentasikan. Baik, bagaimana anak-anak bisa menyebutkan bakatnya, mungkin bisa melihat talenta bakatnya itu seperti menyanyi, lalu mereka langsung menyanyi untuk mempraktekkannya, kemudian dia sebutkan bakatnya melukis, lalu dia juga segera diberi lembaran kertas untuk melukis atau menggambar begitu. Kemudian menari, dia punya bakat menari, dia langsung diberi ruang untuk silakan dia mempraktekkannya dengan gaya menariknya. Kita hargai, kita apresiasikan anak-anak kita melakukan prakteknya dengan bakat dan talenta yang mereka rasakan di dalam pribadi kehidupan mereka. Nah, baik, lanjut, Kak. Nah, ini untuk kelas besar, mengawali cerita selalu kita menggunakan mengawali cerita, dan bahannya juga sama untuk gambar 1 sampai 5 itu sama dengan kelas kecil, tengah, dan besar. Namun di kelas besar ini GSM menunjuk 3 orang anak untuk maju ke depan dengan memberikan masing-masing anak uang senilai 5.000, 2.000, dan 1.000. Lalu menanyakan bagaimana perasaan mereka ketika mendapatkan uang tersebut ya, dengan nilai yang berbeda. Dan GSM menanyakan apa yang akan kamu perbuat dengan uang ini. Hal ini memberikan kesempatan untuk anak itu berpikir seperti apa mereka mempergunakan uang tersebut ya. Dikaitkan dengan talenta, seperti apa ASM menggunakan talentanya yang sudah Tuhan berikan baginya. Kemudian GSM mulai bercerita dengan menggunakan media gambar. Ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000. Kita lihat responnya. Melihat nilai yang berbeda. Apakah merasa tidak adil begitu? Atau terima saja lalu memanfaatkan yang ada itu dengan mengerjakannya begitu. Lanjut, Kak. Nah, untuk tawaran aktivitas tadi bercerita, dan ini masuk dalam tawaran aktivitas. Anak-anak diberikan 1 kertas dan mintalah sesuatu dari kertas tersebut sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemudian dijelaskan mengapa ia memilih membuat hal tersebut. Nah, ini saya pikir biarkan mereka berkreativitas sendiri karena mereka sudah besar, mereka bisa memahami.
dan kertas itu kertas kosong, biarkan mereka berkreativitas sendiri, memikirkan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan lewat cerita tadi, dan seperti apa mereka lakukan kreativitas mereka kita hargai. Dan biarkan mereka berkreasi untuk hal ini. Diberi ruang dan waktu untuk kelas besar tersebut. Baik, lanjut Kak. Nah, kelas kecil, tengah, besar di tanggal 28 Juli 2024 itu kita sudah ceritakan pada mereka tentang perumpamaan tentang talenta itu. Lalu kaitan perumpamaan tentang talenta itu, kaitan nas cerita tadi dengan berbuahnya. ASM belajar menjalankan bakat talenta yang diberi, misal bakat menyanyi, melukis, dan lain sebagainya. Bakat itu dijalankan, dikembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak boleh disembunyikan. Guru sekolah minggu perlu memperhatikan kata hamba, apakah cukup dipahami anak-anak sekolah minggu atau tidak. Nah, kalau kata hamba itu asisten ya artinya. Nah, hamba pada zaman Alkitab, seorang yang bekerja kepada seorang tuan dengan kuasa tuannya dan tidak memiliki hak kebebasan. Asisten masa kini yaitu seseorang yang memberikan jasa layanan atau keahliannya dengan didasari kontrak kerja yang mengatur penggajian dan tanggung jawab kerjanya, bahkan pembantu atau asisten memiliki kebebasan untuk mengundurkan diri atau melanjutkan pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja yang sudah mengaturnya. Itu ada di suplemen. Kata-kata ini terdapat ada di suplemen. Mohon maaf tadi tertukar dengan yang Tuhan Yesus di usia 12 tahun. Bakat itu ada di minggu ke-28 dan ada tertulis di penjelasan bahan Alkitab kata budak, dan itu kita perhatikan baik-baik, menjelaskan kepada anak-anak tentang kata budak sama seperti bodoh tadi, takut mereka salah memahaminya. Oke. Terakhir kita masuk di hari Senin ya, kakak-kakak. Sebagaimana saya sampaikan, ini juga masuk pada Hari Raya Gerejawi, Gereja Ramah Anak, Gereja Ramah Remaja Pemuda, dan ini bukan hari Minggu, hari Senin. Silakan saja kalau boleh melakukannya sebagai perayaan, mungkin tidak di hari Senin atau di hari lain, tapi melakukannya. Tapi yang pasti dari bahan ajarnya sudah disampaikan dan disiapkan, dan boleh menggunakan itu. Kalaupun tidak sempat melakukan atau tidak dijalankan begitu pada hari Senin, yaitu menjadi kebebasan saja dari guru sekolah minggunya untuk melaksanakan di wilayah masing-masing. Senin 29 Juli 2024, aku cinta gerejaku, aku suka membaca Alkitab, dan itu GRA dan GRP. Kemudian terdapat dalam Esra 7 ayat 1 sampai 28a, Minggu pelajaran 19, halaman 137 sampai halaman 143. Tujuan, anak-anak setia membaca Alkitab dan anak-anak setia membaca Alkitab dan melakukan firman Tuhan. Lanjut Kak Titin. Baik Kak, lanjut. Kita masuk pada penjelasan. Ya, ini penjelasan dari Esra 7 ayat 1 sampai 28a. Kitab Esra salah satu kitab perjanjian lama yang menceritakan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan menuju Yerusalem. Dalam pasal 7 kitab Esra ini, untuk pertama kalinya nama Esra disebut. Ayat 6 menyebutkan nama Esra adalah sebagai seorang ahli kitab, seorang yang mahir dalam Taurat Musa, seorang yang tentunya langka di masa pembuangan di sebuah negeri asing yaitu Babel. Esra bertugas memimpin rombongan kedua orang Israel dari pembuangan di Babel menuju ke Yerusalem bersama-sama orang-orang buangan yang meliputi para imam dan orang-orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di Bait Allah untuk mengajarkan kembali hukum Taurat di Yerusalem di zaman pemerintahannya Raja Artasasta, Raja orang Persia. Ketika ia mendapatkan kesempatan untuk membawa pulang bangsa Israel ke Yerusalem, ia ditunjuk oleh Raja Artasasta untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allah. Perannya sebagai seorang yang mahir dalam Taurat ahli kitab adalah membangun kembali kehidupan beragama bangsa Israel yang sempat merosot melalui hukum Musa.
Ezra terus bertekad meneliti firman Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel, dan tangan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi Ezra. Ini penjelasannya dari Nas Ezra 7 ayat 1 sampai 28a itu. Silakan Kak, lanjut lagi. Oke, kita masuk pada tawaran suplemen bercerita. Nah, ini dia tawaran suplemen bercerita, ada 8 gambar di sana. Ada 8 gambar di sana. Ini Nabi Ezra. Ini Ezra ya, ahli kitab. Dia seorang ahli kitab. Dia mahir dalam Taurat, Musa. Nah, ini gambarnya. Kemudian gambar yang kedua itu Raja Artasasta, raja orang Persia. Raja ini mengizinkan Ezra dan bangsa Israel kembali pulang ke Yerusalem. Ini rajanya, ini Ezra. Kemudian sebelumnya Ezra bersama 7 orang penasehat, mereka mempersiapkan diri untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem. Mereka berpedoman pada hukum Taurat. Gambar yang keempat itu mereka tiba di Yerusalem. Dan ada bait Allah di sana. Kemudian 5, mengajarkan ketetapan Allah pada bangsa Israel. Nah, Ezra bertemu dengan orang-orang Israel dan mengingatkan kembali mereka pada ketetapan Allah dan mengajarkan ketetapan Allah itu kepada mereka kembali. Gambar yang keenam ada seperti salinan surat perintah raja, ya, salinan surat perintah raja, bagaimana raja menyuruh mereka untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem di sana. Kemudian, nah ini dia gambar yang ke-7, atas perintah raja dibawalah kepadanya untuk keperluan Ezra di Yerusalem. Gambar 8, dibawa kepada Ezra perak, emas sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel. Jadi ada dukungan dari raja kepada Ezra ini untuk dia mendukung Ezra bisa kembali ke Yerusalem. Sesuai gambar saja kita bisa menceritakan, dan itu ada di buku 3B jilid pertama. Silakan kakak-kakak guru sekolah minggu bisa membacanya dan mempelajarinya, dan bahkan bisa menceritakannya berdasarkan gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar ini mempermudah kita untuk runut dari cerita itu kita bisa lakukan dengan jelas dan juga bisa menceritakannya dengan baik kepada anak-anak sekolah minggu. Lanjut Kak, ada aktivitas suplemennya. Nah ini dia, ada permainan jejak kaki ya, ada permainan jejak kaki. Nah jejak kaki ini, cara melaksanakan aktivitas jejak kaki ini terdapat juga di buku 3B jilid yang pertama di halaman 139. Ada jejak kaki yang dibuat. Nah, anak-anak itu dibagi dalam kelompok. Yang barisan pertama itu dia pegang jejak kaki. Kalau kelompoknya terdiri dari 5 orang, berarti 5 jejak kakinya. Dia yang akan nanti taruh di lantai jejak kaki itu, lalu dia mengikuti jejak itu, dan yang di belakang melanjutkan untuk menginjak juga jejak kaki itu, dan seterusnya. Kalau di depan itu dia terus menempatkan pola jejak kaki itu di lantai, lalu dia melewatinya dan diikuti oleh anak-anak yang di belakang. Seperti itu. Alternatif pertama bisa dilakukan untuk aktivitas kelas kecil. Kemudian aktivitasnya juga sudah sesuai ya, kita ikuti saja di suplemen itu dan juga di buku 3B jilid 1. Alternatif yang kedua ada nanti mewarnai ya. Nanti saya munculkan lampiran-lampiran pola gambarnya. Alternatif ketiga menghubungkan titik-titik bernomor sehingga membentuk gambar Alkitab yang terbuka. Ada gambarnya juga nanti. Alternatif yang keempat menempel gambar Alkitab pada abjad atau huruf berwarna dengan membentuk kata Alkitab ditempelkan pada pola gambar Alkitab dan tulisan Alkitab yang sudah tersedia di kertas karton. Kita lihat Kak Titin, seperti apa polanya? Oke, ini polanya. Ya. Pola tapak kaki, pola gambar mewarnai, dan ini yang menghubungkan titik-titik tadi. Kemudian juga ini ada Alkitab yang ditulis polos begitu, dan ini yang berwarna. Nanti yang berwarna ini, Alkitab yang berwarna, dan
tulisan Alkitab yang berwarna biru ini nanti ditempelkan di samping ini. Nah, yang polos ini. Oke. Tempelkan di yang bagian polos dan juga gambar Alkitab yang berwarna ditempelkan di bagian gambar Alkitab yang polos. Mungkin ini bisa kita memahami karena sangat mudah sekali. Lanjut, Kak. Nah, ini dia untuk kelas tengah. Kelas tengah silakan juga boleh bercerita. Ya, silakan juga boleh bercerita sesuai dengan buku dari 3B jilid pertama itu sudah sesuai. Namun di sini selalu juga diawali ini gambar mengawali cerita. Rupanya ada gambar dulu untuk diungkapkan sebelum bercerita. Ini mengawali cerita. Ada gambar anak kecil mendapat surat teguran. Kita bisa melihat kalau mendapatkan surat teguran itu seperti apa? Tidak menyenangkan tentunya. Dan juga ada gambar surat dari teman atau sahabat. Nah, ini ini menyenangkan sekali kalau dapat surat dari teman atau sahabat. Nah, dari dua konteks ini, yang tidak menyenangkan dapat surat teguran, yang menyenangkan dapat surat dari sahabat, kita kaitkan, ternyata ada tokoh yang menyenangi, ya. Surat firman Tuhan adalah tokoh Esra. Dia sangat senang sekali. Nah, ini mengawali cerita. Sudah sangat jelas dalam kolom-kolom ini disampaikan. Kemudian lanjut, Kak. Nah, lalu kembali kita melihat gambar yang diulang juga. Ternyata dari kelas kecil ada Esra bertemu dengan Raja Artasasta, ada Esra bertemu dengan 7 orang penasehat, lalu mereka tiba di Yerusalem, lalu Esra juga mengajar kembali ketetapan-ketetapan pada bangsa Israel, lalu ada surat ini salinan surat perintah raja untuk menyelidiki mengenai Yehuda dan Yerusalem, ada kemudian orang-orang itu juga harus membawa kepada Esra emas, perak dan sebagai persembahan sukarela kepada Allah. Ini luar biasa. Bagaimana pekerjaan Esra juga diberkati oleh Tuhan. Sama gambarnya. Silakan, Kak. Lanjut lagi. Nah, ada aktivitas. Untuk tawaran aktivitas diberikan beberapa alternatif pilihan, yaitu alternatif pertama boleh menggunakan aktivitas kelas kecil tentang aktivitas jejak kaki tadi. Ya, dibagi dalam kelompok tadi sudah dijelaskan di kelas kecil, dan saya pikir akan sangat mudah juga dilakukan oleh kelas selanjutnya, kelas besar ya. Kemudian alternatif yang kedua, menyusun dan menempelkan secara berurutan nama kitab dari PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, pada sebuah kertas karton. Aktivitas ini dilakukan secara berkelompok. Dan mereka melakukan secara berkelompok. Saya tidak munculkan di sini, namun bisa kakak-kakak lihat di suplemen lengkap sekali, dan juga diiringi juga memperhatikan di buku 3B jilid yang pertama. Lanjut, Kak. Oke, untuk kelas besar, oh ya itu tadi kelas tengah ya. Untuk kelas besar, aktivitas mengawali cerita itu membangun menara dari kertas. Sebentar. Ya, membangun menara dari kertas karton. ASM dibagi ke dalam beberapa kelompok, lalu mereka diberi tugas untuk membangun menara kuat. Bentuk menara sesuai kreativitas anak sekolah minggu. Untuk masuk ke dalam cerita, silakan menggunakan gambar-gambar yang tersedia di kelas kecil dan kelas tengah. Dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan dan narasi cerita yang telah disiapkan dalam buku 3B jilid 1. Nah, ini membuat menara untuk kelas besar, semacam mereka menyediakan semacam kertas dari koran itu, lalu dibuat setinggi mungkin, lalu mereka membuat fondasi yang kuat begitu. Di suplemen dan di buku 3B itu ada arahannya, dihidupkan kipas angin begitu, lalu diarahkan kepada menara itu. Apakah menara itu masih tegap berdiri atau dia roboh sesuai fondasi yang dibuat. Nah, jadi itu untuk aktivitas kelas besar ya, semacam membangun menara, dan itu mengawali cerita. Nah, alternatif pilihan untuk aktivitasnya ya,
boleh menggunakan aktivitas kelas kecil dan kelas tengah tentang aktivitas jejak kaki tadi. Sudah dijelaskan tadi, dan kemudian alternatif kedua, cepat membuka dan membaca Alkitab. Ada panduannya juga, pertanyaan dan juga ada jawabannya. Itu sudah lengkap semuanya di buku 3B jilid pertama dan juga di suplemennya. Sudah lengkap, ada daftar pertanyaan dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa melihat di buku 3B jilid 1 itu di halaman 143. Ada di sana banyak, sehingga anak-anak kita bagaimana mereka cermat, tepat-tepat membuka dan segera membacakan Alkitab. Dan ini sekaligus bisa menjadi permainan saya pikir dan juga lomba. Dan ini juga nanti bisa guru-guru mengapresiasikan ketika menang, itu bisa diberi hadiah dan penghargaan. Ya, lanjut Kak. Nah, karena ini hari gereja anak dan gereja ramah remaja pemuda, bagaimana saya sampaikan, ada kaitan nas cerita dengan berbuah. Anak sekolah minggu mengenal firman Tuhan sejak kecil, rajin membaca firman Tuhan dalam Alkitab, dan mempelajarinya lalu melakukannya. Anak sekolah minggu menyadari bahwa gereja memberi tempat dan menghargai mereka sebagai anak-anak Tuhan yang mampu mengembangkan diri untuk mereka berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, gereja itu sudah memberi tempat bagi anak, ya, tempat di tengah. Bagaimana gereja juga memfokuskan anak-anak juga terlibat di dalam kegiatan bergereja dan juga dalam pelayanan. Tentunya mereka senang untuk terima ini, dan mereka juga bisa mengembangkan diri untuk mereka berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Oke, ini bagian yang terakhir dari apa yang kita sudah sampaikan. Ya, muncul foto di sana. Sekian dan terima kasih. Selamat melayani. Tuhan berkati kita semua. Silakan mempersiapkan diri kakak-kakak sekolah minggu. Selamat sore. Terima kasih untuk kita semua. Kami berikan kembali waktu ini kepada pembawa acara, Kak Neni Mulyati. Silakan. Terima kasih Bu Pendeta Yuliana Lobeng dalam materinya yang sungguh luar biasa, dengan warna-warni yang penuh ceria, membuat kita cepat menangkap. Ya, terima kasih itu persiapan yang luar biasa ini. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Pendeta Yuliana yang sudah membawakan kita dalam bahan ajar, penjelasan bahan ajar untuk bulan Juli. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki doa penutup. Doa penutup ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Neni Mulyati MTH. Apakah Ibu Pendeta Neni Mulyati ada bersama di grup di Zoom ini, Bu? Ya, sepertinya kendala kendala jaringannya, Bu, ya. Oke. Mungkin untuk doa penutup bisa disampaikan oleh Ibu Suwani, Bu, barangkali untuk doa penutup kita pada sore hari ini. Baik, mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk pertemuan materi bahan ajar bulan Juli. Di pertemuan persiapan bahan ajar ini Tuhan, kiranya Kau persiapkan setiap kami untuk dapat memberikan yang terbaik untuk-Mu dalam pelayanan anak yang ada di sekolah minggu, yang ada di SPA Jemaat, Resort Cares GKE. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman-Mu Tuhan, dapat kami persiapkan dengan lebih baik. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Yuliana Lobeng MTH, STH yang telah menyampaikan dan memberikan kami semangat buat pelayanan anak yang ada. Bapa kami dalam sorga, kami serahkan juga untuk pelayanan-pelayanan yang ada di bulan Juni ini, yang Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Amin. Amin. Amin, terima kasih banyak untuk Ibu Suwani Wangsa yang sudah membawakan kita dalam doa penutup. Ya, dengan doa penutup ini pertemuan kita berakhir. Namun sebelum saya tutup untuk kegiatan pertemuan rutin ini, kita akan sama-sama berfoto bersama. Ya, di sini ada 2 slide dengan total 45 peserta. Jadi mohon
partisipasi kakak-kakak semua yang berada di ruang Zoom ini untuk membukakan kameranya atau men-on cam kameranya ya. Nah, di sini nanti saya akan memandu untuk kita foto bersama. Yang pertama, untuk slide pertama dulu. Ya, siap-siap kakak-kakak semua bisa memberikan senyumannya, ya wajah cantik dan wajah tampannya, ya. Saya akan pandu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak. Yang selanjutnya untuk slide kedua masih tetap bertahan, dibuka kameranya. Oke, saya pandu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih banyak kakak-kakak untuk partisipasinya dalam berfoto bersama. Dengan berakhirnya foto dengan foto yang kita sama-sama boleh dokumentasi tadi. Nah, juga berakhir kita dalam pertemuan di sore hari ini, di edisi pertemuan bahan ajar bulan Juli tahun 2024 dengan narasumber yang sudah membawakan bahan ajar tadi, yaitu Ibu Pendeta Yuliana Lombeng, STH. Kiranya apa yang boleh kita dapatkan sore hari ini dapat kita ingat kembali, dapat kita pelajari lagi, dan dapat kita kembangkan kembali di pertemuan di tiap-tiap SPA di jemaatnya masing-masing. Dan untuk itu, nah ini Ibu Pendeta Neni Mulyati sudah bergabung kembali bersama dengan kita. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan dulu Bu Pendeta Neni. Ya, terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya mohon maaf sekali lagi sinyalnya agak kurang bagus dan saya posisi dalam gedung gereja karena melayani ibadah KP Seresot. Terima kasih untuk kebersamaan, terima kasih Ibu Pendeta sudah membagikan bahan ajar. Kami berharap bahwa kita semua bunda-bunda sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, boleh menggunakan bahan ajar tersebut, baik yang punya proyektor LCD bisa memperkayanya dengan cerita-cerita menggunakan gambar, maupun menggunakan bahan ajar dari AKPA